yung daan mo sa kanan. Aray! Aray! Uy, Sino? Wala. Wanita bernama Dolores ini tinggal di desa. Sehari-harinya ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian milik pelanggannya. Dolores bekerja menjadi seorang pencuci pakaian. Meski gajinya sedikit, semua itu ia lakukan demi bisa menyambung hidup bersama suaminya yang lumpuh. Suami Dolores yang bernama Rodel mengalami kecelakaan saat sedang memanjat pohon. Ia terjatuh dan mengalami cedera. Hingga saat ini ia tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Jadi sehari-hari Rodel membutuhkan bantuan Dolores. Desa tempat Dolores tinggal dekat dengan pegunungan, sehingga tidak sedikit orang datang untuk mendaki. Melihat kecantikan paras dari Dolores, membuat para pendaki yang mayoritas adalah kaum pria terpesona. Di desa itu Dolores juga memiliki fans berat, yaitu pria bernama Olan. Dari dulu Olan suka pada Dolores, tapi ia kalah saing dengan suami Dolores. Olan terus membujuk Dolores untuk meninggalkan Rodigel yang tidak bisa apa-apa, tapi Dolores tidak memperdulikan perkataan Olan. Suatu malam Rodel mengajak Dolores mengobrol serius. Karena sudah tidak bekerja dan tabungan mereka makin menipis, Rodel meminta izin pada Dolores untuk menggadaikan rumah mereka. Tapi Dolores tidak setuju. Rodel tidak bekerja, lalu bagaimana caranya mereka menebus rumah itu? Daripada Rodel memikirkan hal yang tidak-tidak, Dolores pun mengajaknya untuk bermesraan. Namun Dolores harus menelan rasa kecewa, karena sejak lumpuh singkong Rodel tidak bisa bangun. Suatu pagi ketika Dolores sedang mencuci pakaian, ia didatangi seorang pria pendaki gunung. Ternyata pria bernama Jeron itu ingin bertanya arah jalan pada Dolores. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Jeron pun memberikan cemilan pada Dolores. Dolores menyukainya dan berterima kasih pada Jeron. Berhubung rumahnya dan tujuan Jeron searah, Dolores mengajak pria itu untuk pergi bersama-sama. Sialnya, di tengah perjalanan kaki Dolores terkilir sedikit. Jeron pun membantu karena kebetulan ia adalah mahasiswa kedokteran dan mengerti tentang masalah otot-otot. Kaki Dolores pun perlahan membaik. Tapi yang terjadi setelah itu, Jeron dan Dolores malah terpancing untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. hindi ko pa kasi nasusubukan to eh. Nakakatuwa ka. Beberapa hari kemudian, Dolores kembali bertemu dengan Jeron. Dolores pun heran bagaimana Jeron bisa menemukan rumahnya. Ternyata Jeron bertanya pada warga sekitar dan sampailah ia di sana. Jeron juga mendapatkan info kalau suami Dolores mengalami kelumpuhan dan ia ingin membantunya. Awalnya Dolores tidak yakin, tapi pada akhirnya ia memperkenalkan Jeron pada Rodel. Jeron ingin membantu Rodel sembuh dari kelumpuhannya. Sa barangay. Dulu, Rodel pernah berobat ke dokter dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Tapi yang belum pernah ia lakukan adalah terapi. Terapi itu membutuhkan banyak biaya dan mereka tidak mampu membayarnya. Jeron datang untuk membantu Rodel secara gratis dan ikhlas. Mungkin ada hal lain yang membuat Jeron simpati pada mereka. Therapy sa inyo. Hari itu adalah hari pertama Rodel mendapatkan terapi dari Jeron. Setelah selesai, Jeron akan pergi mendaki dan berkemah. Dolores pun meminta izin pada Rodel untuk mengantarkan Jeron. Tapi nyatanya, mereka malah bermesraan di sana. Jeron nampaknya benar-benar suka pada Dolores. Jeron bahkan memberikan uang pada Dolores karena sudah membantunya menunjukkan jalan ke puncak. Dolores tidak menolak itu karena ia memang membutuhkannya. Malam itu Dolores memutuskan untuk menginap bersama Jeron. Urusan Rodel, nanti ia akan berbicara dengannya. Lalu di pagi harinya Dolores pulang dan menyerahkan uang yang diberikan Jeron pada suaminya. Rodel tidak banyak bicara, atau mungkin ada hal yang lain yang ada di pikirannya. Hari demi hari berlalu, Rodel terus mendapatkan terapi dari Jeron. Berharap terapi ini bisa kembali membuat Rodel berjalan. Dahan-dahan po.
Di waktu yang berbeda, ketika Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, ia didatangi oleh Ulan yang memperlihatkan rekaman video mesra-mesraannya dengan Jairon. Ternyata diam-diam Ulan merekam mereka. Ulan memanfaatkan rekaman itu untuk memeras Dolores. Ia pun memaksa Dolores melayani hasratnya saat itu juga. Hari-hari berlalu, Rodel terus melakukan terapi. Hingga suatu pagi, Rodel mendapatkan hasil yang nyata dari latihannya. Ia mulai bisa berdiri meski masih tertatih-tatih. Setidaknya banyak kemajuan yang ia dapatkan. Setelah bisa berdiri dan mulai bisa berjalan, Rodel bertanya pada Jairon tentang singkongnya. Apakah masih bisa aktif kembali jika ia sudah sembuh sepenuhnya? Jairon pun menjawab, tentu saja bisa. Itu adalah kabar bahagia bagi Rodel. Therapy na lang yan at lubusan. May pag-asa pa. Karena sudah capek terapi, Rodel pun izin untuk tidur. Tapi ternyata itu hanya pura-pura. Ia menyaksikan Dolores dan Jairon bermesraan di halaman rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rodel semakin sehat. Jairon pun memberikan hadiah berupa tongkat dan beberapa obat-obatan gratis untuk Rodel. Rodel hangat berterima kasih padanya. Setelah itu Jairon pamit dan ia akan pergi mendaki lagi. Seperti biasa, Dolores mengantarnya. Malam itu, ketika Dolores sedang bersama Jairon, tiba-tiba saja Olan muncul. Ia kembali mengancam Dolores akan memperlihatkan rekaman itu pada Rodel. Bahkan Olan membawa senjata untuk menakut-nakuti mereka. Olan memaksa Dolores untuk melayani hasratnya. Tapi baru beberapa menit hal itu berlangsung. Rodel datang dan melumpuhkan Olan. Rodel ternyata sudah tahu semuanya. Rodel sangat kecewa pada Dolores dan juga Jairon. Pada akhirnya Jairon mengaku salah dan meminta maaf. Awalnya Rodel tidak mau memberikan maaf, namun ia berubah pikiran karena Jairon banyak berjasa atas kesembuhannya. Jairon pun berjanji tidak akan muncul di hadapan mereka lagi. Tapi jika Dolores butuh bantuan, ia akan ada untuknya. Itu semua karena Jairon sangat mencintai Dolores. Film ini pun ditutup dengan berangsur-angsur membaiknya kehidupan Dolores dan Rodel. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria. Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Deal. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar. Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya.
Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari 1 kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Bakit? Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana, Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris. Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka, pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor. Siyempre. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing.
Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri.
Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Film ini berfokus pada sepasang pengantin baru yang hidup di sebuah desa di pesisir pantai. Si suami bernama El adalah seorang nelayan, sedangkan istrinya yang bernama Susan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dianugerahi seorang bayi laki-laki. Tapi naasnya bayi tersebut meninggal dunia selang beberapa menit setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Susan jadi bersedih dan malas ngapa-ngapain. Ia tidak bekerja karena masih dalam masa cuti melahirkan. Oleh sebab itu, El pun memutuskan untuk menemani Susan di rumah saja. Padahal biasanya ia sangat rajin melaut. Suatu hari, ketika mood Susan sudah membaik, El mengajaknya untuk mandi bersama karena sudah beberapa hari Susan tidak mandi. Di sana mereka bermesraan, bahkan sampai beberapa ronde. Selain menenangkan Susan yang selalu teringat bayi mereka, El juga harus menanggung beban ekonomi keluarga kecil itu. Apalagi akhir-akhir ini perolehan ikan mereka sangatlah sedikit. Suatu sore, El dan Susan menikmati pemandangan dari pinggir pantai. Di sana Susan mengungkapkan rasa bangganya pada El yang selalu setia padanya. Susan pun berseloroh, ia akan tahu El berselingkuh dari aroma tubuh suaminya itu. Tak seberapa lama, datanglah Abby, adiknya Susan, yang ikut nimbrung dengan mereka. Di saat Susan sudah mulai bekerja, El malah mendapat musibah. Ia tertipu sebuah koperasi simpan pinjam di mana El menginvestasikan uangnya. Mendengar kabar tersebut, ibunya El pun sampai terkena serangan jantung dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapan Susan, El histeris menangisi nasib naasnya. Susan pun memberi saran agar El menagih hutang pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Melihat El sedang kesusahan, Dindo temannya El berinisiatif untuk menagih hutang tersebut. Orang pertama yang didatanginya adalah Flor. Flor adalah seorang gadis cantik yang merupakan teman sekaligus tetangganya El. Sayangnya saat itu, Dindo tidak berhasil mendapat uang dari Flor karena gadis itu juga sedang berkantong kering. Usaha El dan Susan untuk meminta bantuan pada wakil wali kota pun harus diurungkan sebab pejabat itu nyatanya malah memodusi Susan yang cantik. Kondisi yang makin runyam itu membuat El jadi gampang emosi hingga berkelahi dengan beberapa pemuda kampung. Untungnya ada Flor yang melerai mereka dan mengobati luka El. Perhatian dan kelembutan Flor membuat El jadi tergoda hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Ternyata Flor ini juga ada hati dengan El. Karena kelelahan, El pun tertidur dan lupa bersih-bersih. Nah, dari keteledoran inilah Susan jadi tahu suaminya berselingkuh hingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Keesokan paginya, Susan yang tidak ingin kecolongan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa mengawasi suaminya.
Tanpa sadar, Susan juga keliru menuduh Abi adiknya sendiri yang telah berselingkuh dengan El. Di tengah kebangkrutan dan keterpurukan mereka, El dan Susan pun berbaikan lewat hubungan badan. Mereka sepakat mengurung diri di rumah dan terus-menerus bermesraan, hingga akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain sampai meninggal bersama-sama.